Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Febri Alfiansyah dari PAIA kelas A semester 6 akan mempresentasikan atau mengupas mengenai telaah kurikulum. Nah, saya ini akan lebih spesifik terhadap materi akidah akhlak kelas 12 madrasah aliyah. Adapun yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai kompetensi inti yang saya empu. Yang pertama, K1-nya adalah menghayati dan mengamalkan yang ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, kemudian disiplin, santun, peduli, gotong royong, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual. Dan yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan yang ada di sekolah. Dan adapun standar kompetensi, nah, ada dan kompetensi dasarnya ya. Adapun yang akan saya bahas salah satunya itu standar kompetensinya. Nah, yang di dalam saya teliti di dalam kurikulum ini 2 semester ini mempunyai 9 bab. 1 semester 9 bab. Bab yang pertama nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Dan yang kedua, membiasakan akhlak terpuji. Dan yang ketiga, menghindari akhlak tercela. Dan yang keempat, adab pergaulan dalam Islam. Yang kelima, meneladani sifat utama Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Dan yang keenam, membiasakan akhlak terpuji. Dan yang ketujuh masih mengenai akhlak tercela. Dan yang kedelapan, membiasakan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Dan yang kesembilan, yang terakhir, meneladani sifat utama Ibnu Rashid dan Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal. Dan adapun ide-ide pembelajarannya, lebih spesifiknya saya itu ke semester ganjil ya. Akidah akhlak. Nah, materi pokoknya yang saya akan bahas itu mengenai nilai-nilai mulia Asmaul Husna. 2 kali, alokasi waktunya 2 kali 45 menit satu pertemuan. Kemudian kompetensi inti sudah saya bahas tadi. Kompetensi dasarnya yang pertama, terbiasa mengamalkan setiap hari dalam kehidupan, setiap materi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya memahami, hafal materi-materi yang sudah akan saya ajarkan, akan tetapi peserta didik dituntut untuk mengamalkan di kehidupan sehari-hari, karena akidah akhlak itu pada dasarnya pengimplementasiannya, pengaplikasiannya itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian terbiasa mengamalkannya, yang sudah saya katakan tadi, menganalisis konsep nilai Asmaul Husna, kemudian menunjukkan contoh perilaku yang sudah saya bahas tadi. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengetahuan nilai-nilai Asmaul Husna. Lagi-lagi teori. Siswa dapat menyebutkan nama-nama ilmu dan nilai Asmaul Husna, dan lagi pun menghafal teori juga. Siswa dapat menyebutkan dan dalil-dalil yang berhubungan dengan nilai Asmaul Husna, lagi-lagi pun menghafal dan teori. Dan 5, siswa dapat menunjukkan perilaku orang yang mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna. Adapun tujuan pembelajarannya itu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan pengertian akidah
kemudian menyebutkan nama-nama ilmu tentang yang saya bahas, yaitu nilai-nilai mulia Asmaul Husna, menyebutkan istilah-istilah yang terkait dengan nilai-nilai Asmaul Husna, menanya dan mengkomunikasikan. Jadi diskusi lah intinya. Materi bahan ajarnya itu memahami nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Metode pembelajarannya yaitu diskusi, metode ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian guru memberi tanggapannya. Adapun kegiatan pembelajarannya, pendahuluannya, nah, pas awal-awal mengajar, jam-jam awal itu saya merencanakan siswa biasa memimpin doa, dipimpin oleh KM-nya, kemudian diberi waktu 10 menit untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Saya merencanakan siswa dituntut untuk menghafal surah Al-Quran, khususnya juz 30, dan umumnya surat-surat pilihannya seperti surat Yasin, surat Al-Mulk, surat Waqi'ah, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan inti ini, guru saya akan membagi kelas beberapa kelompok ya, dan untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan nilai-nilai Asmaul Husna serta menghafalkannya ya, tentunya sesuai dengan tema yang ditentukan Kemudian siswa dituntut untuk bertanya, dilatih untuk bertanya, lagi-lagi untuk bertanya, dan siswa untuk mengasosiasikan bersama anggota kelompoknya untuk mengkaitkan materi diskusinya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang sudah saya bahas tadi. Nah, penutup, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Nah, hasil diskusi masih inti ya. Dan untuk penutup, guru bersama-sama membaca doa ya, karena apa? Kita diawali dengan berdoa dan diakhiri juga dengan berdoa. Nah, adapun alat dan bahan sumber belajarnya itu banyak ya. Laptop, LCD proyektor, slide, buku ajar tentunya, bahan ajar untuk kelas 12 yang diakui oleh Departemen Agama ya tentunya, Al-Quran, dan lain sebagainya. Mengenai penilaian, sistem penilaian yang saya akan tadi itu ya, lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah. Nah, yang pertama selalu tentunya ada 6 peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, dan lain sebagainya, materi pokoknya apa. Nah, di dalam awal itu, di dalam berdoa itu ada nilainya. Di sini ada berdoa sebelum dan sesudah ya. Saya akan menilai siswa yang mana yang sungguh-sungguh berdoa. Yang keduanya itu mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, memberi salam, nanti akan saya nilai, menyatakan kekaguman, kebesaran Tuhan, merasakan kebesaran Tuhan. Ini mengenai spiritual ya. Dan yang kedua yaitu, nah, saya akan menilai juga bagi siswa yang mencontak atau yang tidak. Kemudian plagiarisme juga, melaporkan kepada wewenang menemukan barang-barang yang tidak mesti dibawa di dalam sekolah ya. Siswa juga wajib mengerjakan soal-soal ujian dan jawaban, tidak boleh menyontek ya. Dan mengenai disiplin, masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai tata tertib, mengerjakan tugas yang diberikan, tertib, mengikuti pelajaran,
membawa buku teks sesuai mata pelajaran. Adapun mengenai lembaran-lembaran mengenai ulangan-ulangan yang saya tekankan itu lebih spesifik dengan materi-materinya. Contohnya nih, jelaskan pengertian nilai-nilai Asmaul Husna masing-masing kalam-kalam gitu ya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.